Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Qala berbicara Asy-Syaikh Ibnu Athaillah, sering dijuluki Kiai Hikam atau Syekhul Hikam. Dalam kaidah yang selanjutnya ini yang menyinggung tentang pertemanan persahabatan antara kita dengan orang lain. Tahu tujuan supaya pandai memilih sahabat-sahabat yang bisa membantu kita atau bisa bermanfaat di antara kita, supaya watawasau bil haq, saling memberikan usaha nasihat di dalam kebaikan. Di sahabat seperti apa? Di sini kita akan saling mengenal mana yang harus kita pilih dalam persahabatan di dunia ini, yang betul-betul bisa membawa kita dalam kemaslahatan hidup. Karena seringnya banyak kita tertipu dengan persahabatan atau dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menjeburkan dirinya ke dalam pergaulan yang tidak menguntungkan, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena itu adalah kesenangan nafsu. Jadi hubungannya dekat sekali dengan yang kemarin. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin turidu anin nafsi. Sama. Kita senang kadang-kadang bersahabat dengan orang yang begituan lah. Namun kita banyak menghibur, kita senang begitu. Karena kita tidak melihat hakikatnya. Kita lupa, kita ghaflah, akhirnya kita ridho dengan nafsunya kita sendiri. Kita memilih apa yang diinginkan oleh kesenangan syahwat. Banyak tertawa, banyak bergurau, sehingga jauh meninggalkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sampai pada kaidah ini. La tashab. Dan lagi qala musannif rahimahullah ta'ala, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hanya paham. La tashab ini kita ambil dari Syekh Misbah, ya. Jangan berkawan engkau malayun hiduka dengan orang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah. Halahu, apanya, amal kelakuannya, amal perbuatannya. Wala yadhulluka, dan tidak memimpin atau menunjukkan, membawa kita, tidak memimpin kita Allah, ke jalan Allah. Apanya? Maqaluhu, kata-katanya. Enakan ngobrol, bergurau, berbincang, bercanda, itu enak. Boleh-boleh saja, tapi pada ukuran, kadar ukuran. Tapi kita insya Allah sedikit mulai merasakanlah, mulai gersah orang yang mendapatkan penuh dengan nur-nurnya Allah. Di saat kita berbicara dengan orang-orang yang demikian itu merasa gersah, hati ini gelisah, tidak betah, tidak suka dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang mengakibatkan kita menjadi sesat. Insya Allah itu mulai sudah ada. Mulai dari awal pembicaraan saja sudah terkoreksi. Ini pembicara ini akan lari ke arah mana? Situlah insya Allah kita sudah bisa memilih.
juga kita bisa menentukan pilihan harus bagaimana mestinya. Ya, Bin. Pilih kawan-kawan, teman-teman yang perkataannya bisa membawa kita kepada jalan kebaikan, begitu, yang bisa bermanfaat lah, tergantung apa yang kita butuhkan, begitu. Nah, sekiranya tidak ada manfaat apa-apa di dalam untuk urusan dunia akhiratnya, ya sudah, tinggalkan, begitu. Kalau itu mementingkan kamu bisa ada manfaatnya, yang dulu kamu tidak tahu menjadi tahu dalam hal ilmu, ilmu keduniaan, ilmu kerja, ilmu apa, itu ada manfaatnya, begitu. Ambil sekiranya yang bermanfaat. Selanjutnya yang tidak bermanfaat kamu tinggalkan, begitu. Kamu tidak tahu masuk kesehatan, buat mengenal tentang masalah itu, ambil dari situ, tidak apa-apa, begitu. Sebaliknya pun demikian, jika saat butuh pengertian di dalam masalah hal yang dibutuhkan, dibuat tidak ada, mungkin ada, silakan mengambil manfaatnya, begitu. Selebihnya tidak ada manfaatnya, tinggalkan, sudah. Kadang-kadang itu kan enak, lalu cari gara-gara pembicaraan yang untuk menjauhkan kita dari Allah, itu cenderung keinginan nafsu, kan begitu. Terus mengembang, begitu. Ya. Jadi pandai-pandailah mencari teman, mencari persahabatan kita, begitu. Apa yang dikatakan oleh Aulia Qutbi Sufyan Tsauri. Syekh Sufyan Tsauri di zamannya hidup di zamannya Rabi'ah Adawiyah 125 Hijriah yang lalu. Dia tahu betul ya, ada seorang wanita yang begitu mulia, keyakinan mahabbahnya itu sukar untuk dimiliki oleh seseorang. Rabi'ah Adawiyah, termasuk Sufyan Tsauri sendiri berguru kepadanya tentang mahabbahnya, yang begitu pasrahnya kepada Allah, kecintaannya mengalahkan segala-galanya. Itu betul-betul namanya mahabbah, tidak ada lain kecuali Allah yang ada di dalam hatinya. Dia banyak menjadi guru, bahkan penengah semua ulama-ulama zaman dahulu di zamannya, begitu. Seorang wanita, termasuk Syekh Sufyan Tsauri ini berguru kepadanya, dan beliau berkata, Syekh Sufyan Tsauri ini berhati-hati ya, yang bergaul dengan orang banyak itu harus mengikuti mereka, hati-hati dengan pengaruh kata-katanya. Enak kan kita ngomong bersama-sama itu, ngerumpi bareng-bareng, itu gerombolan jamia anak-anak begitu. Dan siapa mengikuti mereka harus bermuka-muka pada mereka. Ya kan? Ingin dapat perhatian, maksudnya Bang. Orang di saat berbicara kalangan orang banyak itu kan ingin dapat perhatian. Pinter ngomong, ya ingin dianggap pinter, begitulah itu. Suaranya paling keras itu. Bikin kata-kata yang jarang diucapkan oleh orang, tujuannya supaya orang itu perhatian kepadanya, itu banyak begitu. Bikin kata-kata yang aneh-aneh, ya aneh itu. Nggak wajar ngomongnya itu. Dan siapa yang bermuka-muka, tuh bermuka-muka ya, artinya mencari muka, semangat ngomongnya, tapi tujuannya ya begitu, padahal nggak ada manfaatnya, maka binasa seperti mereka pula. Terpengaruh dengan kata-kata mereka, maksudnya ramai pergaulan itu, hakikatnya sama sekali tidak ada manfaat sama sekali. Di dalam banyaknya pembicaraan sekian banyak orang di kalangan satu majelis itu,
Sahabat Sahal bin Abdullah berkata radhiyallahu anhu, maka berhati-hatilah, jangan berkawin dengan 3 macam manusia. 1, pejabat pemerintah yang kejam. Arti kejam di sini fleksibel, sudah. Bukan kejam membunuh, kejam segala-galanya. Paham ya? Iya, uangnya orang, wes itu namanya kejam sudah. Untungnya orang, kira begitu sudah. Tidak peduli. Di sisi lain penderitaan banyak orang, tapi di sisi lain dia mengurus keuntungan sebanyak-banyaknya, mumpung ada kesempatan. Itu kejam, itu kejam. Lagi di musim sekarang begini, dampaknya luar biasa sakitnya begitu. Tapi di saat sekarang ini juga dia bisa peluang untuk mengambil keuntungan. Bagaimana caranya? Begitu. Ini pemerintah kejam. Gitu. Yang kedua, ahli kuro yang bermuka-muka, ahli bicara, ahli baca. Itu ahli kuro, ahli baca. Yang bermuka-muka, maksudnya ingin dapat perhatian. Tidak perlu diucapkan begitu. Siapa mereka? Intinya hati kita mengertilah begitu. Jika orang tasawuf gadungan. Ketawa dulu ya. Orang tasawuf gadungan. Orang bodoh tentang hakikat tasawuf tapi mengajarkan tasawuf. Ya, hati-hati. Banyak orang mengajar hikam itu banyak. Tapi pada intinya mereka belum pernah tawajuh. Nah, orang belum pernah tawajuh, belum tahu hakikatnya tasawuf. Tapi sudah mengajarkan tasawuf. Akhirnya apanya? Salah paham yang mendengarkan, ingkar banyak orang. Nah, ini yang terjadi dia pada murid-murid Bapak sendiri itu dulu begitu kan. Salah tujuan akhirnya mereka. Banyak sekali. Kira ingkisab terbuka takbir, melihat macam kehidupan yang aneh-aneh begitu. Ya insyaallah. Tapi alhamdulillah mulai diluruskan jalannya, menemui jalannya yang secara perlahan-lahan mulai sadar itu. Lurus artinya sadar. Sadar artinya ketemu jalan lurus gitu. Oh, bukan itu ternyata, bukan tujuannya. Makanya di zaman dahulu ada ulama yang sampai mengajarkan muridnya sampai bisa terbang. Siapa? Habib. Namanya Kibar Siso, di dalam kitab dijelaskan itu. Syekh Kibar Siso ini mengajarkan murid-muridnya luar biasa. Muridnya aja itu begitu rekoh ini. Sampai terbang. Artinya bisa melempit tawil zaman, waktu dan tawil makan. Bisa melempit tempat. Sekilas saja. Tapi itu tujuannya dia. Bukan pada hakikat jalan yang sebenarnya. Dia ajarkan kepada murid-muridnya. Ratusan muridnya itu luar biasa. Dengan orang setiap subuh itu habis itu mereka ke awang-awang sana terbang. Tapi di akhir pungkasan kemudian Syekh Kibar Siso ini mati su'ul khotimah. Matinya menyerah di pangkuan wanita. Muridnya sendiri digaul. Ya begitu. Karena apa? Tujuannya ia dulu ketika melakukan ini. Ada yang mengatakan sudah tidak, bukan pada jalannya. Yang dituju adalah ingkisatnya itu. Bukan mendekat kepada Allah semata-mata, bukan mencari ridhonya Allah semata-mata. Nah ini ahli tarekat, ahli riyadhah. Ya, bagaimana tidak mereka sampai diberi anugerah oleh Allah, karunia rezeki yang begitu besar. Ini sahabatnya sejadah ini bisa, masya Allah. Ya, para senjata kamu ditumpangi ya.
bukan terbang sejati tapi tidur orangnya. Dulu ayah di kita dijelaskan banyak begitu ya. Mereka tertipu oleh nafsunya sendiri. Nah, mudah-mudahan kita hati-hati memilih begitu. Itulah yang banyak dikhawatirkan Bapak begitu. Keluar lalu mencari sesuatu yang diinginkan nafsunya. Karena keinginan nafsu itu begitu, apa? Terbuka. Ingin minta dibuka takdir. Tirai alam. Ingin diberi keistimewaan. Ingin bisa begini, ingin bisa begitu. Dan itu memang ketidaksabaran para salik, orang yang melangkah menuju jalan kepada Allah. Jadi sebagian mereka ada yang berbelok, sebagian mereka yang betul-betul ingin sampai kepada Allah. Ada begitu. Ya, kita hati-hati sampai ketemu apa tadi orang tasawuf gadungan gitu. Mengajarkan banyak kan begitu. Nah, nanti begitu nawon wong emene bapak menceritakan mengkono. Hati-hati. Dia juga tidak punya guru, awalnya hanya dari kebiasaan membaca, lalu dia mengajarkan. Ini yang berbahaya. Dia sendiri sesat cara menerimanya, salah paham lalu diajarkan. Ya muridnya salah lui-lui, lebih-lebih begitu. Ini banyak yang begitu. Jadi lantas hal tadi jangan berkawan malaya itu orang yang tidak memberikan semangat kepada kita di dalam halahu tingkah perbuatan orang tadi, walaya juluka, dan tidak menuntun kepada kita, membimbing Allah kepada Allah. Apanya mako ini ucapannya. Hati-hati. Makanya kalau kita ngobrol sama itu sekiranya itu banyak percandaan ya sudah. Buang waktu betul nanti. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti juga kita akan gerah dengan begituan kita tidak betah begitu. Ayo lanjut. Begitu ya. Qala musannif rahimahullahu taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bisa dipaham lagi ini. Takutnya kalau tidak kurang paham ngomong bin gitu. Kan mantuk-mantuk terus. Sudah banyak lagi nih apa? Cerita awal sudah. Ada hilang susah cari gitu. Nah ini sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama kunta masian. Rubama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halal minka. Rubama terkadang kunta kita berada musian berbuat kekeliruan, berbuat dosa. Fa'arokal ihsana, maka ditampakkan kepadamu apanya kebaikan darimu. Ihsana minka, suhbatuka oleh persahabatanmu. Terkadang ini kita berbuat dosa menunjukkan kebaikan kita, kelebihan kita kepada teman-teman kita yang katanya kita lebih rendah, lebih bodoh daripada kita. Nah, gitu. Kita kalau berteman,
berkumpul dengan orang-orang yang dianggap oleh kita itu lebih rendah, tuh begitu. Itu menganggap rendah aja sudah kelewatan. Ya. Itu terkadang begitu. Kita berada di dalam perkumpulan dengan mereka-mereka yang kita anggap rendah. Nah, kita di situ berbuat dosa, berbuat salah. Dengan apa perbuatan salah kita? Yaitu menganggap kita lebih tinggi daripada mereka. Oh, subhanallah. Man huwa aswa'u halan minka, kepada orang yang lebih jelek, yang lebih rendah. Halan apanya? Akhlak imannya, minka daripadamu. Ya. Kita ngobrol kepada orang mau Allah, gimana akhlaknya Pak, kalau ngaji juga belum gitu. Lalu naik nafsu ini, merasa lebih mulia daripada mereka. Ya. Tiba-tiba yang kita bicarakan ini adalah hakikat pergerakan hati di dalam diri kita. Ya Allah lebih halus daripada hati itu, mengetahui tingkahnya kita. Di saat kita di mana kita berada, kita berbuat maksiat di dalam suatu majelis. Ada yang begitu. Jadi kemungkinan kita berbuat kekeliruan, dosa maksudnya, maka ditempatkan kepadamu sebagai kebaikan. Disangka itu berbuat baik oleh kita. Lisan dengan hatinya berbeda. Lisannya bernapas kan, berkalimah kan, menasehati, menggurui. Hatinya merasa lebih tinggi daripada mereka. Susah. Kadang-kadang orang begitu kan. Berat di sini, berat. Belum tidak mengerti hakikatnya. Inilah yang menjerumuskan para alim. Di saat dia berada di tingginya tempat, berdiam, ngoceh, merasa dirinya lebih, ngomong tang, merasa dirinya menjadi guru dari segala guru di tempat itu. Iya, bisa jadi begitu. Susahnya nafsu untuk dirasakan. Kalau bukan dengan ilmu asrar lagi, tidak bisa dirasakan detak denyutnya gerak daripada amarah ini. Maka bagi para sulit yang betul-betul ingin mengambah, berjalan pada jalannya Allah, insya Allah akan terasa yang begitu. Ketika berkata, si nafsu punya kepentingan ingin dipuji. Ketika berada di kalangan orang banyak, ketika ia bersedekah, si nafsu berkepentingan ingin, begitulah. Makanya dibuat nanti. Maksudnya gramatika cara bertausiah supaya begitu, naik, gak bikin irama tausiah, bikin yang enak begitu. Oh, dia tuh rendah lagi kan, ada ya biasa. Aduh, kadang lucu itu aja. Nah, itu terbawa. Ada arus yang tidak dimengerti oleh dirinya, yang merusak dirinya tapi bikin orang lain manfaat. Karena orang lain tidak mengetahui gerak nafsunya, maka ada kata-kata yang bisa dimanfaat oleh orang lain, tetapi di dalam dirinya yang mengatakan itu bisa merusak. Dan bermanfaat untuk orang lain, tetapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Ada begitu.
Ada yang bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat untuk orang lain. Ada begitu juga. Ya orang diem aja gitu. Untung masalah itu. Dia mau yang untung sedekah. Ya jangan untung-untungan bina gitu. Untung dia mau. Kalau bisa ya berikan contoh gitu. Tapi setidaknya jika memang tidak berfaedah ya sudahlah diam begitu. Itu bermanfaat untuk dirinya tetapi tidak menguntungkan untuk orang lain begitu. Kenapa mau diam aja ya dasarmu? Bisanya ketawa melulu. Begitu. Lebih ketawa daripada syukur. Ya orang lain nggak bisa kayak kamu syukur bisa ketawa padahal gaji masih lambat. Begitulah rubama kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbatuka. Terkadang ada kun kita berada kamu musian berbuat kekeliruan, berbuat dosa tidak terasa, faro'at ihsan dengan maka ditampakkan ihsana padamu apa kebaikan minka dari kita, mana persahabatanmu, man huwa aswa'un halan minka kepada orang yang lebih jelek. Jangan begitu. Maksudnya lebih rendah anggapan kita begitu. Kita tuh ngobrol sama orang-orang yang akhlak-akhlaknya begitu. Tidak terpuji. Lalu kita berada di tengah-tengahnya. Timbullah anggapan kita ini paling baik di antara mereka. Tidak timbul bahwa ini adalah semata-mata rahmatnya Allah. Kalau di saat itu kita berpikiran itu adalah pertolongan Allah, maka di situ juga Allah menjaga kita. Karena kita ingin dijaga. Itu tidak begitu. Itulah halusnya nafsu membelenggu kita. Wala musannif rahimahullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Angel ya nafsu ya, lembut sekali nafsu ini. Ini perbedaannya jauh betul. Ini dua terjemah ini ulama-ulama dulu tapi beda sekali. Di sini sering hilang apa pokok kaidahnya dan belum ditandai ini. Nanti besok itu. Ya menambah sedikit lagi aja ini malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalla amalun barozan ya. Qala musannif rahimahullah taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini. Tahu sudah jauh. Ini si apa bab awalnya sudah menyusul lagi, sudah mulai melaju ke tengah lagi. Ma qalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kasru amalun baroza min qalbin raghibin. Ma qalla tidak dapat dianggap sedikit apa amalun amal perbuatan baroza min qalbin zahidin yang keluar, yang terbit, yang timbul dari hati orang-orang yang zuhud. Maksud paham zuhud ya, yang menjauhi dari dunia. Wala kasuru amalu, dan tidak dapat dianggap banyak amalnya. Baroza min kolbin, yang lahir dari hati
rohibin, orang-orang yang cinta pada kesenangan nafsunya, kesenangan dunia. Jadi amal perbuatan seorang zuhud, ya, seorang salik jugalah bisa begitu. Orang yang berusaha mulai menggapai jalan kepada kemuliaan kepada Allah, itu tidak dianggap sedikit amalnya begitu. Kemarin sudah dikatakan perbuatan orang alim dengan perbuatan orang awam, itu dibilang udah awam sajalah, yang halus yang bodoh ngampok nanti. Jadi tidak dianggap sedikit amalnya orang yang berilmu, begitu aja yang enak. Sekali satu rakaat, satu gerak yang diikuti untuk sampai bisa ingat kepada Allah, dibanding dengan banyaknya amal perbuatan seseorang yang awam, yang sama sekali tidak berusaha untuk sampai ibadahnya tadi kepada Allah, tapi dengan tujuan keinginannya. Ada orang beriadah dengan tujuan sampai terlaksanaannya atau di kabulnya apa amalnya, sampai berpuasa. Nah, ini yang tidak disinggung, puasa tapi tidak puasa. Begini. Banyak. Dulu ketika belum tercapai, ya betul-betul menghamba kepada Allah, merengek-rengek, betul-betul memperlihatkan kebutuhannya kepada Allah. Tetapi setelah Allah memberikan permintaannya, mengabulkannya, ayalah sholat wala soma, puasanya ya tidak puasa. Kenapa? Karena terlena dengan keinginannya tadi. Dulu begitu berharap ingin tercapai perusahaannya, sampailah Allah memberikan, mengabulkan apa yang dulu kau inginkan. Tapi setelah diinginkan, ya ini sholatnya sholat-sholatan. Karena apa? Lari separuh hatinya untuk kesenangan nafsunya, tidak murni semua menghadap kepada Allah. Itu maknanya begitu. Kalau kita maknanya hakikat, ya, kalau dimaknani secara hakikat, secara sebenarnya, begitu. Kalau secara jasa rohani, iya betul dia taat begitu. Tapi benarkah di dalam ketaatan itu sampai kepada Sang Maha Hak? Nah, makanya begitu dibilang hakikatnya begitu. Benar apa benar begitu? Dulu dia sampai ia melakukan riyadah puasa berbulan-bulan. Dulu orang dulu begitu. Zaman dulu begitu, kuat-kuat puasa, kuat-kuat lapar. Dengan tujuan yang berbeda-beda. Banyak dulu, sampai 100 saja, sampai berbulan-bulan. Dengan tujuan yang bermacam-macam. Ada yang betul-betul ingin mencari ridhonya Allah. Ada yang betul-betul ingin menggapai keinginannya. Jika belum dijabahi oleh Allah, akan terus melakukan itu. Sampai akhirnya Allah memberikan dengan kemurkaannya. Tercapailah apa yang diinginkan, Allah memberikan. Tetapi Allah memberikan bukan karena ridhonya, tapi Allah menurunkan, memberikan rezekinya karena kemurkaannya. Artinya kaya raya. Setelah kaya raya, ya begitu, hatinya la sholla wala soma. Tetapi yang mengaku inilah usahaku, aku dulu riyadhah puasa sekian bulan, bin, tuh jadinya bebek banyak. Gitu kan. Dulu aku sholat siang malam. Ya iya, siang ya malam, ada siang, ada duhur, ada isya, gitu, siang malam.
Mungkin ngantuk-ngantuk aja, ya iya sholat itu ya siang malam. Ada maghrib, isya itu malam, siangnya asar, duhur, ada yang subuh. Dengan tujuan begitu, jangan tinggalkan sholat. Alhamdulillah, tuh berkah hidupku, berkah hidupku. Hari-hari ngitung terus begitu, dipuyengkan akhirnya. Ya cobalah begitu. Nah, dengan mengikuti keinginan nafsunya, ya semuanya diakui. Tapi orang yang mengenal sir, yang diselamatkan hatinya Allah, kata-katanya begitu. Baik, kita jangan sampai muncul keinginan takaburnya dari nafsu. Orang yang diselamatkan hatinya, dijaga hatinya oleh Allah, ketika ia diuji oleh Allah, dicoba dengan dalam bentuk materi, dalam bentuk dunia, maka hatinya tidak dipengaruhi oleh dunia itu. Ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Dengan taat yang sesungguhnya taat, takwa yang sesungguhnya takwa. Artinya semakin takut adanya begitu. Tetapi Allah semakin mengujinya dengan kekayaan yang mengelilinginya. Hatinya tetap terjaga. Tapi ada sebagian yang begitu. Ini yang banyak terjadi. Makanya tadi disinggung, jangan sampai kita ketemu orang tasawuf gadungan, pura-pura iya, artinya mengemukakan bahwa dirinya seorang alim di dalam tarekat, lalu banyak memberikan amalan-amalan, tapi tujuannya ternyata tidak menyampaikan kepada Allah, tapi untuk kesenangan nafsunya. Puasa ini, baca ini supaya hidupmu mulia, supaya hidupmu mulia. Ini baca ini supaya tercapai maksud tujuannya. Apa, rezekimu lancar, jadi begitu. Yang pasar itu rezeki lancar. Kalau tidak lancar berarti itu salah amalmu baca-bacanya. Kamu lancar enggak, Bian? Sering lah. Banyak yang salah berarti bacaannya. Gitu. Jangan napas kalau baca ini. Teman yang baik itu rezeki juga. Ya itu sudah begitu aja. Jadi wala kasuru amalun, tidak dan tidak dianggap banyak amalnya, perbuatannya itu baroza min qalbin raghibin, yang lahir dari hati yang penuh keduniawian. Tidak sudah. Ya, orang-orang umum begitu. Jangan tertipu matanya. Ya begitu taat ibadahnya, ternyata tujuannya dunia. Tadi yang singgung min qalbin raghibin, orang yang cinta dunia. Jadi banyak selalu untuk mengharap rezeki itu sampai jangan putus. Gitu. Sholat malam, rezeki. Ya Allah menurunkan dengan kemurkaannya. Datang ya, mobil mewah, datang begitulah. Nah, tapi dia menjauh hatinya dari Allah. Tapi ia merasa bahwa ia sukses karena amal perbuatannya. Enak begitu kan? Tidak ya. Maka yang berbahaya adalah tipu daya dari Allah. Begitu. Nabi sendiri mengatakan, Allahumma inni a'udzu minka, minta perlindungan darimu ya Allah. Masih begitu, jangan sampai kena tipu daya Allah, itu sudah tidak ada obatnya. Karena kita keinginan awalnya begitu. Memaksakan
dan banyak berkata-kata kepada Allah dengan keinginan yang diinginkan oleh nafsunya sendiri. Dan itulah yang terpampang di dalam pandangan kita. Banyaknya, termasuk kita pun harus hati-hati jangan sampai mengikuti arusnya yang begitu, yang dikendalikan oleh nafsu. Kita banyak ibadah, senang semangat ibadah karena tujuan sesuatu. Ini karena ini berat betul berat. Mencari keridhaan Allah dengan seridho-ridhonya Allah itu berat. Itu adalah lawan diri kita sendiri, lawannya nafsu. Berat itu, tidak semudah begitu. Karena banyak orang tujuannya kepengennya kan enak semua, rezeki lancar, nggak ada hambatan kan begitu. Tidak mau ada hambatan, tidak mau. Waduh, parah kita ini. Harus celaka lagi, gagal maning. Begitu. Ternyata di dalam gagal itu. Tetapi orang yang mudah, yang fasik akan putus harapan. Tidak melihat di balik itu. Setelah hatinya rendah, barulah harapan dari yang terbaik dari Allah itu turun. Inilah jalanmu. Ya, nanti ada doa ya ketika bangun tidur. Dulu pernah disinggung dalam kaidah yang dulu begitu. Nek orang fasik ketika bangun tidur yang akan dikerjakan untuk hari besok. Nah, orang sempurna akalnya, imannya saja ketika bangun tidur apa yang akan Allah takdirkan dia hari ini. Makanya banyak doa-doa para aulia membimbing kita gitu. Di doanya Syah Imam Abi Hasan Sadili itu ada. Allahumma innal amro indaka begitu. Apalagi lanjutannya wala a'mal wa huwa mahjubun anni wala a'mal akhtaru li nafsi fakun anta mukhtaroli wahmilni fi ajmali indaka fi ajmalil amro indaka wa ahmaduha akibatan fiddin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Itu bangun tidur Allahumma ya Allah innal amra indaka, sesungguhnya semua perkara ada di tanganmu. Wa huwa mahjubun, huwa yang begitu menghijabi anni diri. Wala ahtaru wala a'lamu ahtaruhu, yang aku sendiri tidak mengetahui mana yang aku pilih. Itu bisa ada saja. Fakun anta mukhtaroli, maka engkau pilihkanlah yang terbaik untukku. Wa ahmilni, bawalah kami, bawalah aku, bi ajmalil amro indaka, di dalam kebaikan yang kau pilih untukku. Wa ahmad ya, dan yang terpuji akibatnya fidin, di dalam agama, pada dunia wal akhirah, dunia dan akhiratnya. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau lah yang berkuasa segala sesuatu. Hafal Ben? Biasanya guru paling cepat hafalnya, tapi besok hilang lagi. Susah hafal ya. Susah hafalnya. Ya Allah, ya udah nanti hafalan udah. Tapi yang hafal HP-mu lebih pintar daripada kamu. Iya. Ya, itu doa Syekh Abi Hasan Sadili, seorang aulia kutub, lehernya para wali. Begitu. Baik, betangi turbe wali ya Allah. Jaluk ditakdirakan tapi itu Allah yang bagus kanggo dheweke untuk kita. Karena kita tidak tahu kita memilih yang bagaimana kan.
nanti Allah lah akan yang menuntun kita. Itu biahmilni wahmilni, bawalah aku bi ajmalil amro indaka, di dalam kebaikan perkara sesuatu menurutmu yang terbaik untukku, yang terbaik untuk yang terbaik menurut Allah, maksudnya begitu. Wa ahmad, dan yang terpuji akibatnya untuk agama. Ada agama di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Bapak ya Allah, ya Allah. Begitu. Tuh, itu doa bangun tidur habis sholat subuh begitu, jangan lengah-lengoh tapi itu apa lebihnya? Wah, berketawa aja hamu-hamu biasanya mungkin cepet apa apalagi Fuad ya biasanya si nonton siapa baik ya Wujo. Tapi mungkin semua maning. boleh ya, wis mengkono niku wis apa itu ya. Jadi malam hari ini begitulah kita sedikit membicarakan tentang cara memilih yang terbaik pada teman-teman. Artinya kita bisa menempatkan kita pada tempat yang bermanfaat itu aja. Jangan asal gerombol-gerombol yang tidak bermanfaat, yang bisa membawa kita kepada kelalaian kepada Allah. Sehingga tidak ada manfaatnya, di hari itu kita rugi. Kata Syekh Ibnu Junadi begini, kalau kita amal ini sama, kebaikan ini sama dengan yang kemarin, itu sudah rugi. Sama saja sudah rugi begitu. Apalagi hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin. Sudah. Itu namanya mahrum, orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Para aulia mengatakan lebih baik mati daripada bertambah dosa. Tapi menurut Bapak tidak, lebih baik memohon ampunan Allah. Itu aja. Sahih Imam Junaidi mengatakan demikian, kata Bapak tidak begitu. Lebih baik kita bertobat, memohon terus kepada Allah supaya diberi jalan. Jangan lebih baik mati. Daripada mati saat itu membawa dosa besar, lebih baik kita mendapatkan tobatnya Allah dulu, begitu ya. Ya tetap kita harus bisa memilih kata-kata begitu. Walaupun ini kata-kata aulia, begitu. Begitu aja lah dari malam hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.